Teman-teman, ayo kita mendengarkan kisah Nabi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, hari ini kita akan menyimak kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam hidup bersama masyarakat yang pernah mendapat tuntunan dari Nabi Idris alaihi salam. Namun, sepeninggal Nabi Idris alaihissalam, orang-orang tersebut mulai lupa dan ingkar. Setelah ratusan tahun sepeninggal Nabi Idris, mereka mulai kehilangan arah. Mereka tidak mau lagi menyembah Allah. Umat manusia mencari sesembahan yang baru, seperti benda-benda yang dianggap keramat, kemudian patung. Selain itu, mereka membangun patung orang-orang yang sudah meninggal untuk disembah. Astagfirullahaladzim. Melihat kesesatan umat manusia, Allah mengutus seorang nabi untuk menyeru dan menuntun kembali kepada ajarannya. Dialah Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai kesabaran yang luar biasa. Meskipun mendapat penentangan dan ejekan dari kaumnya, beliau tetap sabar dan berusaha untuk berdakwah dan mengajak untuk menyembah Allah. Ratusan tahun pun berlalu, sikap kaum Nabi Nuh tidak ada perubahan. Hanya sedikit orang yang mengikuti ajarannya. Bahkan anak dan istrinya pun menentangnya dan tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Astagfirullahaladzim. Nabi Nuh kemudian memohon ampun dan meminta petunjuk dari Allah. Allah pun mendengar doa Nabi Nuh dan memerintahkan beliau untuk membuat sebuah bahtera atau kapal besar. Dengan bimbingan malaikat Jibril, Nabi Nuh dibantu orang-orang beriman membangun kapal di atas perbukitan. Melihat kegiatan itu, kaumnya datang kemudian mengejek dan menertawakan Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh beserta pengikutnya tidak menghiraukan ejekan tersebut. Mereka tetap melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Setelah kapal selesai dibuat, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan berbagai macam binatang secara berpasangan, yaitu jantan dan betina, agar dibawa serta dalam berlayar. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Setelah Nabi Nuh, kaum mukmin dan semua binatang masuk ke dalam kapal, tiba-tiba hujan dan badai menghantam bumi. Air yang di dalam tanah pun menyembur keluar. Kaum yang ingkar hanya bisa lari dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang tinggi. Namun, air tetap dapat menjangkau dan menenggelamkan mereka. Di antara kaum tersebut terdapat putra pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mencoba menyelamatkan putranya. Namun, mereka tetap tidak mau naik ke atas bahtera. "Tidak ayah, aku akan mencari gunung yang lebih tinggi untuk tempat berlindung," katanya. Akhirnya, ia pun tenggelam bersama orang-orang yang ingkar. Berhari-hari bahtera Nabi Nuh berlayar, hanya Allah saja yang tahu kemana bahtera itu berlabuh. Mereka berdoa kepada Allah,
agar diselamatkan dari azab yang diturunkan kepada orang-orang yang ingkar. Akhirnya, setelah beberapa waktu kemudian, air pun mulai surut. Bahtera Nabi Nuh berlabuh di pegunungan. Setelah air benar-benar surut, satu persatu berbagai jenis hewan tersebut turun dan kembali ke daratan. Mereka tampak bahagia. Nabi Nuh beserta kaum beriman bersyukur pada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Nah anak-anak, demikian tadi kisah Nabi Nuh alaihi salam. Anak-anak yang soleh dan solihah, kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut agar tetap sabar dan selalu mengikuti ajaran dan petunjuk dari Allah. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka seperti putra Nabi Nuh. Sekian dulu dari Bu Guru, ada salah dan khilafnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.